Definisi teks berita. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, berita merupakan keterangan atau cerita mengenai peristiwa atau kejadian yang sedang hangat. Dapat dikatakan bahwa teks berita singkat sekalipun harus memuat kabar ataupun informasi yang aktual dan faktual kepada masyarakat. Berita aktual adalah berita yang sedang hangat dibicarakan, sedangkan berita faktual adalah berita yang memuat kejadian atau peristiwa yang benar-benar terjadi secara fakta. Berita harus aktual dan faktual agar pembaca mendapatkan informasi yang terbaru dan terpercaya. Tujuan teks berita. Tujuan teks berita pada dasarnya untuk berbagi informasi kepada masyarakat mengenai informasi terbaru secara aktual dan faktual. Ciri teks berita yang baik. Yang pertama, bersifat aktual dan faktual. Yang kedua, mengandung unsur 5W+1H. Yang ketiga, menggunakan bahasa yang menarik dan mudah dipahami oleh pembaca secara umum. Yang keempat, peristiwa disusun secara kronologis. Yang kelima, menggunakan kalimat yang singkat, padat, dan jelas. Yang keenam, terdapat sumber berita yang dapat dipertanggungjawabkan. Yang ketujuh, judul berita dapat mewakili isi berita. Oke, kita akan masuk ke unsur-unsur teks berita. Yang pertama, apa atau what. Unsur 5W+1H yang pertama adalah apa atau what. Pertanyaan ini dibutuhkan untuk menjawab peristiwa atau kejadian yang akan dijelaskan. Yang kedua, di mana atau where. Unsur 5W+1H yang kedua adalah di mana atau where. Pertanyaan ini digunakan untuk memberitahu lokasi peristiwa atau kejadian dalam berita. Yang ketiga, kapan atau when. Unsur 5W+1H yang ketiga adalah kapan atau when. Pertanyaan ini digunakan untuk memaparkan waktu terjadinya peristiwa dalam berita. Yang keempat, siapa atau who. Unsur 5W+1H yang keempat adalah siapa atau who. Pertanyaan ini digunakan untuk menjelaskan orang-orang yang terlibat pada peristiwa dalam berita. Orang-orang yang dimaksud mencakup korban, saksi mata, dan pelaku. Yang kelima, mengapa atau why. Unsur 5W+1H yang kelima adalah mengapa atau why. Pertanyaan ini digunakan untuk memaparkan penyebab, alasan, atau latar belakang terjadinya suatu peristiwa. Yang keenam, bagaimana atau how. Unsur 5W+1H yang keenam adalah bagaimana atau how. Pertanyaan ini digunakan untuk menjelaskan proses terjadinya peristiwa atau kejadian secara runtut. Kaidah bahasa teks berita. Yang pertama, menggunakan kalimat baku. Saat membuat teks berita, gunakan kalimat yang baku. Kalimat baku adalah kalimat yang mengikuti aturan ejaan dalam bahasa Indonesia yang disempurnakan atau EYD. Yang kedua, menggunakan kalimat langsung. Teks berita disajikan dalam bentuk kalimat langsung, yaitu kalimat yang diucapkan secara langsung oleh narasumber tanpa adanya pengubahan, baik itu penyembuhan atau pengurangan dalam kalimatnya. Kalimat langsung diapit menggunakan tanda petik 2. Yang ketiga, menggunakan konjungsi. Konjungsi adalah kata hubung atau kata yang digunakan untuk menghubungkan kata, frasa, bahkan kalimat. Ciri-ciri teks berita yang menggunakan konjungsi adalah adanya kata-kata seperti dan, serta, atau, lalu, maupun kemudian. Yang keempat, menggunakan kalimat denotatif. Kalimat denotatif menjadi bagian dari kaidah kebahasaan teks berita yang penting. Kalimat denotatif merupakan kalimat yang bermakna sebenarnya, bukan kias. Kelima, kata kerja mental. Kaidah kebahasaan teks berita yang terakhir adalah penggunaan kata kerja mental, yakni kata kerja yang menerangkan tanggapan, perasaan, pemikiran, serta perbuatan yang tidak bisa diamati secara langsung oleh panca indera. Contoh, para korban merasakan kekecewaan yang begitu dalam karena sudah ditipu agen travel tersebut. Selanjutnya kita akan masuk ke struktur teks berita. Yang pertama, judul berita. Judul berita harus singkat, logis, dan dapat mewakili seluruh isi berita.
Dalam menuliskan struktur berita ini, buatlah semenarik mungkin agar dapat memancing rasa penasaran pembaca. Yang kedua, kepala berita atau lead atau teras berita. Kepala berita memiliki lingkup bahasan yang lebih besar, artinya ada banyak informasi yang disajikan pada struktur berita ini. Umumnya, penulisan mengawali informasinya dengan menyajikan 4 unsur, yaitu apa, di mana, kapan, dan siapa. Yang ketiga, tubuh berita. Tubuh berita berisi penjelasan mengenai informasi yang telah disampaikan pada bagian kepala berita. Pada struktur berita ini dijelaskan jawaban atas pertanyaan mengapa dan bagaimana. Umumnya, bagian ini memuat latar belakang atau alasan suatu peristiwa bisa terjadi. Yang keempat atau yang terakhir, ekor berita. Struktur berita ini mencantumkan informasi yang bersifat tambahan. Bagian ini dapat dihilangkan dan tidak akan berpengaruh terhadap pokok berita. Halo pemirsa, kembali lagi bersama saya Nabila Muarisa di berita aktual dan terupdate. Banjir terjang 28 desa di Aceh Tenggara, 4.843 jiwa terdampak. Banjir masih melanda wilayah Aceh Tenggara, Provinsi Aceh. Banjir pada sejumlah desa berlangsung sejak Kamis 17 Agustus 2023 membuat 4.843 jiwa terdampak. Namun tidak ada laporan warga terdampak yang mengungsi. Badan Pena Pengulangan Bencana Daerah BPBD Kabupaten Aceh Tenggara mencatat sejumlah 28 desa atau gampong yang tersebar di 5 kecamatan dilanda banjir. Populasi terdampak BPBD mendata sebanyak 1.177 kakak atau 4.843 jiwa. Penanganan darurat telah diupayakan BPBD setempat sejak awal kejadian, ungkap Kepala Pusat Data Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB Abdul Muhari Senin 21/8/2003. Pengakraban Aceh Tenggara telah mendistribusikan bantuan 115 paket berupa makanan dan non-makanan. Setelah itu, tim reaksi cepat BPBD memasang tenda untuk mengantisipasi apabila ada warga yang harus diungsikan ke tempat aman. BPBD juga memasang hidran umum di beberapa lokasi sehingga warga dapat mengakses air bersih. Bencana ini menjadi perhatian forum koordinasi pimpinan daerah yang kemudian memantau dan meninjau langsung wilayah terdampak banjir. Personil BPBD berada di lokasi untuk bersiaga di lokasi terdapat. Di samping itu mereka melakukan kaji kebutuhan dan berkoordinasi dengan aparat desa dan kecamatan terdampak. Sejumlah desa yang tersebar di 5 kecamatan yang masih tergenang banjir yaitu Desa Kutah Bulu, Lawe Hijau Metuah, Lawe Hijau Gabungan, Lawe Hijau Kuning 1, Kuteseri, Rikit, Pedesi, Pinding, Serpang, Pulau Perengge, kemudian Terutung Payung Gabungan dan Terutung Payung Hulu di Kecamatan Bambel, Kecamatan Bukit Tuas. Desa terdampak yaitu Desa Darul Imami, Gumpang, Kutalinggi, Tenebak, Bintang, Kuta, Geta, dan Mata Singgil. Banjir yang terjadi setelah hujan lebat mengguyur pada Kamis 17/8 malam pukul 21.00 WIB menyebabkan tanggulan jebol dan debit air Sungai Lawe hingga dan alas meluap. Kerugian akibat banjir bercatat sebanyak rumah terendam 338 unit, fasilitas pendidikan 2 unit. Banjir merusak lahan padi 350 hektar dan lahan jagung 53 hektar. BPBD juga melaporkan jembatan Lawe Hijau Ampera putus. BPN menghimbau BPBD dan warga setempat untuk tetap waspada dan siaga apabila banjir mengalami ketinggian. BPBD diharapkan tetap menyiagakan personel apabila warga membutuhkan pertolongan dan evakuasi. Prakira cuaca di Aceh Tenggara masih berpeluang hujan dengan intensitas ringan hingga 2 hari ke depan. Terima kasih. With all the tides against you,
never thought you'd be much good for anyone, but that's so far from the truth. I know there's pain in your heart, and you're covered in scars. Wish you could see